Selamat datang di UNAS Podcast Power by Dame Putra. Podcastnya kita buat berbagi cerita seru. Hari ini pastinya seru banget karena kita mau ngobrolin topik yang pastinya seru. Itu ngomongin soal investasi. Nah, kalau ngomongin soal investasi, aku hari ini kedatangan narasumber yang seru banget juga pastinya. Nanti aku mau ngobrol-ngobrol sama Caroline Adenan. Nah, Caroline Adenan adalah seorang full-time mom. Nah, ini seru nih nanti ceritanya ya, dari seorang full-time mom yang juga aktif di trading. Dia juga seorang entusias stocks and investment. Dan juga, yang berkaitan sama investasi. Kayaknya seru banget kalau kita ngobrol sama Oli. Langsung aja ya. Hai Oli. Hai, apa kabar? Sebenarnya, jadi gimana nih? Ini kesini hari ini urusan ibu-ibu, urusan anak aman nih, ditinggal nih? Aman dong. Waktu saya trading Baru selesai trading, gitu. Anak-anak ditinggal aman ya, gitu. Aman. Diculik di podcastnya UNAS. Olin, tadi aku bilang gitu ya bahwa kalau kita bicara soal investment atau investasi, ini kan hal yang seru ya gitu. Nah, hari ini aku pengen ngobrol-ngobrol aja ya sebagai pelaku gitu ya, yang juga pasti punya banyak pengalaman-pengalaman suka duka waktu pada saat memulai berinvestasi gitu ya. Pasti penasaran kan gitu ya, teman-teman juga bagaimana sih sebetulnya memulai memasuki dunia investasi ini gitu. Nah, mungkin sebelumnya cerita dulu ngapain aja kegiatannya. Aku itu content creator. Terus ya ibu rumah tangga biasa. Di rumah ya ibu-ibu ngurus suami, anak-anak. Terus juga selebihnya sih nggak ada sih, cuma content creator dan ibu rumah tangga. Awalnya seperti itu. Terus ini jadi trader juga kan sesuatu yang bukan tujuan gue itu. Oke. Awalnya itu gara-gara sebuah buku yang dibeli oleh suami. Dia itu beli buku tentang analisa teknikal. Wah, candlestick apa segala macem. Apaan nih gitu? Buku, baca aja. Enggak mau, pusing. Ibu-ibu rumah tangga baca gituan, males, pusing. Udah baca aja. Itu aku belajar buat istilahnya saham. Saham? Enggak, males, pusing kan, namanya ibu-ibu seperti itu kan ya. Udah lah, jadi konten kreatornya udah sibuk gitu kan. Oke. Gara-gara itu buku itu dianggurkan oleh suami, aku baca lah gitu. Kepo juga akhirnya ya. Apaan sih, ngapain sih suami beli buku gini, malah tebel banget kan gitu. Berapa ya, kalau nggak salah 100 ribuan lah kalau nggak salah. Kan apa sih buku yang nggak penting dibaca gitu, tapi nggak dibaca gitu. Akhirnya aku baca, kayak gini, candlestick, pusing. Tapi lama-lama kok kepo juga ya. Oh ternyata ini yang buat saham ya. Lama-lama di situ aku ingin cari tahu, oh ini tuh ternyata untuk belajar saham. Cari tahulah di YouTube, cari tahulah di Google. Oh oke. Kalau masuk saham, itu aku harus belajar dulu. Gak mungkin aku langsung masuk terjun investasi trading. Investasi dan trading itu istilahnya dari awal juga aku nggak tahu. Trading itu apa, investasi itu apa. Tapi investasi memang sudah mulai dari 2007. Tapi untuk jadi trader tuh belum kepikiran. Nah, gara-gara tahun lalu tuh aku lihat satu iklan akademi ya, terus aku ikut seminarnya, terus di situ salah satu tentang investasi dan trading. Di situ aku mulai tertarik. Oh oke. Ternyata namanya investasi saham tuh seperti itu, trading tuh seperti itu, trader tuh seperti itu. Nah mulai dari situ mencari tahu. Di situ aku nggak langsung mulai jadi trader karena takut namanya istilahnya kan namanya baru, terus pakai uang beneran gitu kan, takut gitu kan. Iya dong ya, pakai uang beneran. Jujur aja sih kalau beli saham sih udah sih tahun 2019 ya, coba-coba beli aja, beli 1 lot 2 lot, terus didiemin deh tuh, pas dibuka minus. Orang-orang bilang beli aja lagi 45, didiemin, tidur langsung profit. Ternyata nggak juga tuh, didiemin 4 tahun loss juga. Ya. Terus cari tahu, belajar, learning by doing, langsung praktek sendiri. Oke. Ini menarik sih gitu ya, karena kadang-kadang pengalaman orang untuk terjun dan akhirnya memasuki dunia investment gitu, dan akhirnya memutuskan gue mau invest apa nih gitu ya. Nah,
Tadi kan lu pengalaman gitu, ujuk-ujuk gitu ya, belajar terus abis itu kepo, lalu abis itu nyoba gitu ya. Nah, kalau sekarang kita ngelihat tren gitu ya, kalau jenis-jenis investasi apa sih yang sekarang itu memang jadi tren ya? Apalagi kan kalau kita ngelihat mungkin zaman dulu sama zaman sekarang, gue nggak tahu ya apakah memang ada bedanya gitu. Karena kalau sekarang gue ngeliatnya kayak anak-anak muda itu udah banyak gitu ya yang sudah berani gitu loh untuk investasi, bermain saham, trading dan apalah itu gitu ya. Apa aja sih sebetulnya jenis-jenisnya yang saat ini tuh kekinian lah gitu atau paling diminati? Kalau saat ini masih saham ya, karena saham masih top request lah istilahnya gitu. Karena memang kemudahan akses teknologi juga. Bedanya dulu dengan sekarang kan, kalau dulu kan harus 2 digit ya, datang ke kantor, harus ngumpul berapa juta, 50 juta kalau nggak salah buka account doang. Kalau nggak salah waktu itu tahun 2010 saya juga pernah ditawarin salah satu sekuritas, nggak perlu saya sebut lah ya namanya, nggak lupa juga sih. Nawarin untuk buka account nggak salah gede banget ya, 10 juta 20 juta atau nggak salah. Dan itu benar-benar lagi nggak punya duit, terus dia bilang nggak bisa karena saham tuh harus segitu, 50 juta atau berapa, pokoknya gede banget deh. Aduh, kayaknya enggak deh, namanya saham kayaknya enggak deh, enggak kepikiran, apalagi gede banget kan. Kalau sekarang kan tinggal buka, download aplikasi, terus install, terus deposit, selesai gitu. Benar. Nggak ribet ya secara prosesnya ya. Nah, selain saham ada reksadana yang lebih minim risikonya daripada saham. Terus juga ada obligasi. Terus juga mungkin ada investasi di properti juga ada. Tuh, jadi emas juga bisa. Oke. Berlian gitu, emas, berlian. Kalau berlian sebenarnya nggak terlalu ya. Surat berharga ya. Sekarang kan kayaknya juga mulai kedengaran. Nah, bentar lagi tuh surat berharga negara, benar ya? Lagi tren juga ya. Nanti cerita sedikit ya soal itu. Nah, tadi kalau bilang mengenai banyak ya sebetulnya ya pilihan investasi. Sekarang kalau kita menarik dari pengalaman lo sendiri gitu pada saat memulai, pastinya kan kalau buat first timer gitu ya atau beginner, apalagi yang mungkin semakin banyak informasi yang dia terima kan mungkin semakin bingung gitu ya. Nah, mungkin dari sisi lu sebagai pelaku gitu ya, kalau ingin pertama kali memulai itu yang paling persatu sih kalau gue mikirnya yang paling aman ya. Paling aman, resikonya paling kecil gitu. Dan secara proses tadi nggak ngeribetin gitu ya. Karena kan kalau udah prosesnya aja ribet jadi juga udah khawatir mungkin gitu. Nah, ada tips nggak gitu? Kira-kira kalau buat first timer itu apa sih sebaiknya jenis investasi yang bisa dilakukan? Pertama kali harus tahu dulu sih profil risk kita tuh apa. Misalnya kita apakah moderat, konservatif, atau agresif. Kalau gue sih agresif. Makanya memilih saham. Kalau misalnya tipenya konservatif, ya udahlah reksadana aja deh. Ya udah emas aja deh yang lebih aman deh gitu. Tapi saking amannya nggak tercapai tujuan kita. Itu. Makanya setelah tahu profil risiko, kita tahu dulu tujuannya. Nah, setelah tahu misalnya gue agresif nih, agresif, tujuannya mau apa? Tujuan mau dana pensiun, dana pensiun beberapa tahun lagi, 10 tahun lagi, 10 tahun lagi pakai instrumen apa? Jadi pertama kali itu harus tahu risiko kita, profil risiko kita dulu apa, terus langsung tujuan, baru deh tentuin instrumennya, baru modalnya. Gitu. Oke, jadi intinya tujuan ya. Tadi lu mention mengenai tujuan ya. Artinya bisa apapun ya itu ya. Tergantung dari ya target dari masing-masing pada saat akhirnya memilih tadi apa. Bahasanya instrumen. Apa yang kira-kira cocok gitu. Berarti sebetulnya apapun tujuannya, termasuk kayak gue pengen liburan gitu dan gue butuh sekian rupiah gitu untuk liburan dalam waktu setahun gitu. Itu kan juga sebetulnya kan juga salah satu tujuan ya. Mungkin tujuan beda-beda ya. Ada dana pensiun atau tujuan jangka pendek atau ingin membeli sesuatu gitu yang misalnya handphone, anything lah, itu namanya kan tujuan. Betul, apapun itu ya sebetulnya. Jadi akan sangat tergantung dari apapun yang nanti end goal-nya ya gitu. Nah, tadi kalau bicara soal end goal. Nah, paling gampang deh yang kira-kira biasanya nih orang-orang kalau investasi memulai nih buat beginner itu rata-rata pengalaman lo gitu, apa sih tujuannya jangka panjangnya mereka gitu? Karena kan sekarang banyak anak-anak muda nih yang sudah mulai berani gitu ya untuk investasi dan juga mungkin masalah modal nih berkaitan. Bisa sharing sedikit nggak? Kalau mereka rata-rata mungkin kalau misalnya followers
Aku tuh usianya milenial. Walaupun Hmm. aku bukan milenial, tapi mereka itu milenial loh. Iya, Usia iya. 15, let's say 15 sampai 34 tahun dan mereka sudah mulai investasi. Malah Gen Z itu Ya, udah mulai 15, bahkan 25, dari Gen Z 34 ya. gitu. Pokoknya intinya milenial dan ke bawah, Mm-mm. tangan itu mereka sudah mulai investasi. Wow banget lah istilahnya itu, mereka sudah mulai melek investasi itu istilahnya Oke. gitu. Terus kalau ditanya tujuan, rata-rata sih kayaknya beli rumah. Oh, Beli rumah itu sebenarnya sih Oke. tujuan. Kalau dana pensiun belum. Belum ya. Belum. Mereka Kayaknya pasti masih mungkin terlalu lebih ke yang nabung rumah atau kayaknya tadi itu. liburan atau tadi Liburan. pengen beli Liburan sesuatu dan barang berharga mungkin ya gitu. Iya. Oke. Nah, tadi pada saat anak-anak muda nih, ini kan pasti berkaitan sama financial power-nya gitu ya. Maksudnya kemampuan lah gitu ya, kemampuan dari sisi finansial. Sebetulnya kalau memulai tadi gitu ya, apapun jenis-jenis investasinya tuh eh, modalnya berapa sih gitu yang paling minim kali ya gitu ya kalau kita bicara berapa sih yang harus gue siapin gitu dan dengan modal segini tuh gue bisa memulai dengan investasi yang mana gitu. Investasi dari 10.000 bisa loh. Dan seperti itu. Serius. Tinggal buka reksadana, Ah, 10.000 ada. 10.000, 50.000, 100.000. Jadi ya nggak ada alasan sih sebenarnya. oke, Kalau oke. nggak bisa investasi, 10.000 masa nggak punya sih? 50.000 masa nggak punya sih? Ya kan? Iya, beli Sebelah kopi Starbucks sama kan? nongkrong aja udah 50.000. Iya kan? Iya, 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 iya. Oke, artinya gini, berarti memilih jenis investasi juga harus disesuaikan sama tujuan dan tadi juga modal ya, apa Betul. yang kira-kira saat ini mampu gitu ya untuk memulai. Nah, pilihan tadi ya pada saat pastinya dilihat tujuan, lalu kemudian juga berapa sih gitu kemampuan finansial gitu ya yang mereka miliki saat ini. Tapi kira-kira dari pilihan investasi itu bisa nggak sih kayak kita punya beberapa jenis investasi yang kita lakukan sekaligus. Nah, itu biasanya terjadi nggak? Umum nggak? Atau misalnya dia udah memilih satu, ya udah dia fokus aja gitu ke satu jenis investasi itu. Biasanya gitu. Biasanya satu-satu aja gitu. Orang belum istilahnya belum semua melek namanya pentingnya diversifikasi aset. Diversifikasi, oke. Istilahnya nggak melulu uang kita taruh di reksadana, nggak melulu uang kita taruh di emas, tapi semuanya perlu loh kita taruh supaya apa sesuai dengan tujuan masing-masing, supaya kita istilahnya punya backup lah ya istilahnya gitu. Backup ya benar. Jadi somehow satu jatuh ya kita punya yang lain gitu. Mindsetku seperti itu sih. Iya. Nah, kalau pengalaman lu sendiri, gitu, lu melakukan diversifikasi jenis-jenis investasi yang berbeda nggak dalam satu waktu gitu? At the same time, sejalan dengan waktu sih sebenarnya. Nggak dalam 1 tahun semuanya. Semuanya dicoba enggak juga ya? Enggak. Tapi kalau ditanya diversifikasi aset, iya. Oke. Reksadana, oke, punya, obligasi punya, emas punya, saham punya, properti punya, apalagi? Banyak gitu namanya. Oke, dan sejalan dengan waktu sih sejalan sebenarnya. dengan waktu. Kebutuhan. Iya. Nah, tadi lu menyinggung mengenai investasi properti ya gitu. Nah, ini juga salah satu yang mungkin masih tren. Mungkin kalau jenis-jenis investasi kan ada yang mungkin kata orang konvensional gitu ya, ada yang jauh lebih modern gitu kekinian. Nah, kalau kita bicara investasi properti, sebetulnya dari zaman dulu sampai sekarang kan masih selalu tren ya. Ya, apalagi kalau kita bicara kebutuhan hunian kan pasti selalu tinggi ya. Ada pengalaman nggak gitu mengenai investasi properti ini gitu? Misalnya kayak sebetulnya gue tuh mendingan invest properti atau properti maksudnya dapetin rumah atau apartemen atau kos-kosan mungkin atau apa gitu. Pasti sih sekarang lebih mudah ya kalau namanya mau investasi properti. Kalau dulu kan agak susah harus datang ke lokasi, nyari gitu kan. Kalau sekarang kan dengan kemudahan teknologi, ya cari di YouTube aja selesai, cari di Google, googling gitu. Dengan banyak informasi itu kan kita bisa jadi ya istilahnya aware lah. Terus juga propertinya itu kan macam-macam ya, mau ruko, mau rumah, mau apartemen, mau apa gitu kan. Jadi dengan kemudahan teknologi kita iya istilahnya kita jadi lebih terbantu lah gitu loh. Kita mau investasi properti itu yang mana gitu loh.
Kalau lu sendiri dari pengalaman lu ya, bagaimana cara lu menentukan gitu ya, jenis aset apa di properti yang lu pilih gitu? Yang kira-kira menurut lo apa ya, paling menguntungkan mungkin ya pastinya ya. Kita berpikirnya yang paling menguntungkan. Apakah ada pengalaman gitu rumah, apartemen, ruko, kos-kosan atau apa gitu? Sebenarnya semuanya mau ya. Beginner deh. Yang paling penting buat beginner misalnya first timer nih. Lu harus beli kan gitu, tetap harus beli. Apartemen kalau misalnya ditanya. Oke, why apartemen? Karena lebih murah kali ya itu. Tapi kalau prospek jangka panjang kayaknya lebih berprospek rumah. Karena apartemen menurutku agak susah untuk pengembangan. Kalau rumah kan gampang ya pengembangan. Karena kita kan berpikir jangka panjang gitu ya. Mungkin ya kalau misalnya mau jangka pendek ya apartemen bisa. Tujuannya untuk apa? Misalnya mau disewakan untuk orang-orang kantoran atau anak kuliah gitu kan. Makanya balik lagi ke tujuannya. Gitu. Kalau kos-kosan, rumah jadi kos-kosan, ya. Untuk apa? Kos-kosannya di mana? Oh, di rumah. Kos-kosannya let's say di Kuningan. Oh, berarti mau disewakan untuk siapa? Jadi balik lagi ke tujuannya. Iya. Jadi nggak melulu, gue mau invest di situ di Jakarta dekat Sudirman gitu. Pasti cuan, pasti profit. Enggak juga gitu kan. Coba lihat kemarin waktu pandemi kemarin kan. Gitu. Lumayan ya. Kosong juga. Mereka pada balik ke kampung kan? Iya. WFH. Yang kuliah juga nggak kuliah, yang sekolah juga nggak sekolah kan. Maksudnya online semua kan. Risiko kan ya. Risiko ya. Jadi, nah bicara resiko ya, ini menarik gitu. Kayak kembali lagi buat first timer gitu. Resiko ini kan pasti ketakutannya buat beginner adalah rugi. Gitu. Nah biasanya di pengalaman lu gitu ya, kalau misalnya lu kan pasti seiring dengan perjalanan pernah rugi, pernah untung gitu, itu pasti ya gitu. Namanya juga investasi gitu. Pada saat merugi, biasanya apa nih gitu semangat lagi gitu untuk bangkit lagi saat trading atau saat apa? Apapun misalnya jenis investasi yang lu pilih gitu dan memang lu pada periode di mana loss lah gitu. Ada nggak pengalaman kira-kira memberikan semangat lagi gitu ke diri sendiri gitu? Ya, pasti ada pelampiasan emosi. Teriak. Gitu. Tapi namanya emosi kan harus dilampiaskan ya. Jadi nggak diem aja gitu kan nggak mungkin gitu. Tapi setelah loss, diem, terus nggak buka apa-apa, ya udah healing sebentar lah istilahnya. Istirahat sebentar, hibernate sebentar, baru kasih waktu untuk diri sendiri untuk menerima kenyataan bahwa gue lost. Jadi jangan sampai besok begini lagi. Apa sih yang bikin gue lost gitu? Ternyata saya salah di sini gitu. Kasih waktu untuk diri sendiri untuk menerima. Karena kalau nggak gitu, kita akan revenge, akan balas dendam. Besok gue harus profit, besok nggak boleh begitu kan namanya investasi kan nggak boleh seperti itu. Tenang sebentar, pahami bahwa dalam investasi itu pasti ada loss, ada risikonya lah. Gue mampu trading lagi atau gue mampu investasi lagi 2 hari lagi. 2 hari lagi baru kita komit, kita mulai lagi lah istilahnya. Jadi mencoba memahami diri sendiri dan sadar lah istilahnya bahwa kita butuh waktu juga lah untuk menyadari itu gitu loh. Iya. Tadi lu sempat mention bahwa tipe-tipe orang yang invest ini kan beda-beda ya gitu. Ada salah satu tadi kalau lu bilang lu tipenya adalah yang cukup agresif gitu. Kalau misalnya tipenya cukup agresif, pastikan sih lumayan nih gitu ya. Kadang-kadang bisa nggak sih diantisipasi gitu ya yang namanya kerugian-kerugian ini gitu? Atau memang ini bisa dipelajari atau memang ada faktor keberuntungan atau apa nggak? Sesuatu yang mungkin nggak kebayang gitu ya, yang memang by pengalaman lu rasain, yang nggak bisa dibaca di mana-mana gitu. Ternyata begini loh, ternyata begitu loh gitu. Ada nggak pengalaman untuk mengantisipasi ini sebetulnya? Atau memang ya memang kalau investasi tuh udah pasti ada masa-masa lossnya gitu? Atau bisa nggak sih sampai nggak loss gitu tuh bisa nggak sih? Namanya based on experience lo ya. Namanya investasi pasti ada loss, ada profit. Kalau yang namanya profit terus, itu namanya perlu dicurigain. Ya dong. Jadi memang nggak bisa ya diantisipasi ya. Pasti ada resikonya pun pasti ada. Pas pun pasti ada. Jadi
ya bagaimana kita bisa manage bagaimana kita bisa manage dari si kerugian itu. Terus yang pasti harus pakai uang dingin. Nggak boleh pakai uang operasional, uang dapur itu nggak boleh. Jadi uang dingin, teman-teman. Jadi kalau dari uang dingin ya. Stres. Oke, jadi kalau uang panas tuh yang udah pasti kepake ya gitu. Jangan sampai berantakan gitu ya operasional dan kebutuhan-kebutuhan yang sudah fix gitu maksudnya ya. Jangan memakai uang itu panas berarti. Uang yang pasti kepake. Tapi kalau uang dingin tuh uang yang memang sisihkan ya, sudah idle dan bermain di modal yang itu aja gitu. Itu juga salah satu cara dong, berarti tips ya untuk meminimize risiko. Benar nggak sih? Gitu ya. Again kembali lagi gitu. Kalau kita bicara profit gitu ya. Kan tadi lu bilang kan lu juga learning by doing nih gitu ya. Pastinya kan pengennya profit. Pastilah. Nah belajarnya tuh gimana gitu untuk bisa menjaga minimize loss-nya dan bisa tetap profitnya tuh jauh lebih sering gitu. Ada ininya nggak gitu? Ada learningnya nggak sih? Atau ada tipsnya nggak sih? Ya pasti belajar dulu ya. Kalau terjun ke trading itu kalau misalnya nggak pakai ilmu, itu namanya judi. Ya kan? Tebak-tebakan. Oke, gambling aja gitu ya. Harus ada ilmunya. Ya, pasti belajar. Terus ya tiap hari belajar. Aku tiap hari belajar. Walaupun trading ya belajar Senin Sabtu Minggu gitu. Terus pakai dana yang kecil gitu. Jadi mulai dari kecil misalnya aku mampunya cuma 5 lot, ya udah 5 lot dulu gitu. Oh 5 lot untung. Besok mau nambah lagi ya 10 lot, nggak gitu juga sih. Bagaimana kita menghasilkan profit konsisten? Sebenarnya bukan profit yang sebesar-besar ya. Gitu. Karena bagaimana jadi seorang trader itu bagaimana kita survive di market. Karena kan kemarin kan sempat IHSG sempat jatuh. Betul. Nah, bagaimana kita bisa maintain emosi kita psikologis? Nah, kalau orang yang nggak tahan, kalau orang yang nggak kuat, dia akan out. Dia akan, gue stres, gue nggak mampu, gue udah loss. Karena itu balik lagi, harus dipelajari di awal. Itu nggak bisa namanya, gue punya uang 50 juta, besok gue mau trading, nggak gitu. Banyak banget. Sampai sekarang juga followersku tuh pasti nanya, saham tuh kayak gimana sih? Bisa ya pakai dana sekian itu langsung trading? Nggak gitu. Itu harus ada ilmu. Oh ada ilmunya ya, nggak tebak-tebakan. Enggak ada, enggak namanya besok naik, besok enggak gitu. Harus ada itu. Ibaratnya kayak kita mau ya sekolah aja kita belajar dulu gitu kan. Masa mau profit enggak belajar dulu gitu kan? Tapi lu ada kayak komunitas atau teman-teman yang memang sering sharing atau kasih cerita salah satu di akademi itu ya. Jadi di situ memang tips-tips terus pengalaman-pengalaman yang benar-benar terjadi di lapangan itu semuanya saling sharing ya. Itu juga didorong oleh suami. Tadi aku nggak mau. Aku pikir bayar sekian untuk setahun gitu kayaknya benar-benar berat banget. Aduh berat banget. Tapi jangan panggil aku ya. Kalau kamu udah profit udah konsisten, bilang pasti teman-teman kamu akan bilang makasih sama aku. Dia bilang gitu. Suami bilang gitu. Yakin. Rasain aja dulu. Jadi member dulu aja selama 6 bulan. Nanti kamu akan merasakan sendiri manfaatnya. Oke, langsung aku daftar. Dan ternyata, ya benar. Ini tadi menarik nih soal member-memberan ya. Kita kan juga tahu ya bahwa kembali lagi gitu buat pemula pastinya kan harus lebih berhati-hati gitu ya. Pasti biasanya dimulai dengan memang dia masuk di salah satu grup gitu misalnya gitu ya. Kemudian nanti yang saling mengencourage gitu untuk akhirnya dia mau masuk mulai dari kecil besar gitu. Nah, tapi kan tetap aja ya mungkin ya kita tidak usah terlalu spesifik ya menyorot spesifik case gitu, tapi kan yang namanya memilih investasi yang bisa dipercaya gitu ya dan memang kita masuk di grup yang benar gitu ya yang memang itu kredibel. Nah ini tuh gimana gitu kan, takutnya gini karena banyak teman-teman kita yang di situ ya kita kan main percaya aja gitu ya, tapi sebetulnya kan itu masih beresiko ya. Artinya apakah ini investasinya benar apa enggak atau bodong atau apa. Nah itu biasanya ada cirinya nggak sih gitu untuk kita bisa sudah punya intuisi gitu, ini sebetulnya ini benar apa enggak ya gitu. Karena kan kadang-kadang kecenderungannya karena kita di-trigger dari grup entah itu di Telegram atau apa gitu ya, biasanya yang ada satu forum gitu ya untuk saling memberikan cerita mengenai
investasi ini gitu. Itu ada nggak gitu caranya untuk kita udah dari awal tuh bisa punya feeling tuh ini tuh trusted apa enggak gitu. Paling istilahnya kita misalnya ada satu grup yang bahas tentang saham tertentu terus tentang satu perusahaan terus, itu kan istilahnya ngepom-pom terus satu saham terus profit terus, kayaknya itu perlu dicurigai gitu loh. Maksudnya yang banyak memberikan edukasi, kalau misalnya aku bilang sih banyak memberikan edukasi, terus yang positif menurutku yang lebih kredibel sih gitu. Jadi nggak memojokkan pihak tertentu lah, memojokkan saham tertentu, itu kan namanya cenderung ada sesuatu lah gitu loh. Oke. Terus langsung ngajak ke sekuritas apa gitu, itu udah nggak bener itu. Kan itu kan balik lagi ke feeling lah, kita mau ke sekuritas mana gitu. Dan tadi kayaknya kembali yang seperti lu bilang di awal ya, kita pun kalau akhirnya memulai, kita juga harus firm gitu ya, tujuan kita sebetulnya apa. Jadi akhirnya kita juga nggak terlalu gampang kepengaruh gitu kali ya. Jadi pada saat kita udah tahu end goalnya kita mau ngapain dengan kita masuk ini ke dunia investasi, mungkin seharusnya kita lebih punya intuisi kali ya gitu. Bagaimana bentuk sendiri sih sebenarnya sih. Otomatis akan terbentuk sendiri ya. Oke. Menarik sih ini. karena memang kembali lagi kenapa kayaknya banyak nanya gitu ya, yang bener-bener kita bicara pemula gitu ya. Karena kayak gue sendiri juga personal juga gue mau mulai yang mana nih gitu ya enaknya gitu, dengan ibaratnya gini, kalau karena kan kadang-kadang kalau kita main misalnya trading gitu ya, itu kan juga harus punya waktu gitu. Nah, iya kan gitu, karena kan nggak bisa disambi. Nah, itu makanya sekarang pertanyaannya sebetulnya pada saat kita di situ gitu ya, akhirnya memutuskan untuk masuk trading lah misalnya gitu. Apakah kita memang harus fokus di situ gitu, karena mungkin harus memantau second gitu ya perkembangannya, atau sebetulnya masih bisa disambi gitu dengan kegiatan misalnya sambil kerja gitu, atau sambil kuliah gitu, atau kegiatan yang fix lainnya gitu. Trader itu kalau dari pengalaman lu ya, trader itu sebenarnya macam-macam jenisnya. Ada yang tipe day trader harian, beli pagi siang, itu tipe yang itu yang tipe yang mau cepat aja. Terus juga ada yang swing trading, ada yang mingguan misalnya profitnya. Terus ada juga yang scalping, yang menitan, dalam waktu 5 menit bisa ambil profit. Atau juga yang mau semi investor yang 6 bulan. Nah, kalau misalnya tipe-tipe kayak karyawan gitu, nggak punya banyak waktu, ada kegiatan, ya udah ambil aja yang sekalian swing atau investor. Jadi sebenarnya trader sama investor sebenarnya hampir sama, cuma dalam jangka waktunya aja sih gitu loh. Oke. Jadi semua orang bisa jadi trader sih sebenarnya. Semua orang bisa jadi trader. Tapi disesuaikan lagi sih dengan waktu yang dia punya. Kalau misalnya dia nggak punya waktu harian mantau, ya udah ambil yang mingguan aja. Yang penting kan cuan, yang penting kan tujuannya tercapai gitu. Kalau nggak bisa, bisanya cuma 3 bulan, 6 bulan, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi memang ada pilihan itu. Betul, ya. betul. Ketahui lagi risiko, profil risikonya sendiri gitu. Jadi kalau kayak lu sendiri berarti sekarang memang in daily basis ya? Yang memang karena mungkin cukup akhirnya jadi di situ ya. Iya betul. Iya. Sampingannya ibu rumah tangga. Yang manis hal yang terjebak seneng. Iya, terjebak hal yang happy jadinya. Sebenarnya yang memang nggak tujuan jadi. Iya, ya udah gitu terbentuk sekarang gitu. Iya. Tapi memang biasanya kayak gitu sih ya. Kalau misalnya kayak waduh, gue pengen gue pengen jadi investor, gue pengen jadi trader gitu. Nah, terlalu banyak cita-cita dan rencana ya, terlalu banyak persiapan justru muluk-muluk itu malah belum kejadian ya gitu ya. Tapi kayak pengalaman lu kan kayak bener-bener ujuk-ujuk gak sih? Iya bener, makanya orang gitu ceritanya. Tahu gue? Iya kan, bisa why gitu kan? Main gitu kan. Tuh loh mulai gimana gitu, dan why akhirnya kejebak sendiri gitu. Ya ujuk-ujuk aja gitu ya. Aktivitas siang dipikir orang-orang bilang kok kayak menjemukan, lihat aku hampir itu. Nah itu juga mau nanya, ngeliatin cangkul dulu gitu Senin sampai Jumat, ngeliatin candle melulu, apa gak jemuk gitu.
doang gitu, atau di coffee shop doang. Ya enggak sih, selama profit mah enggak stres. Jadi Kalau nggak stres. edited ya sekarang, edited lumayan. Kan sekarang juga ada apa, kemarin juga gue lihat tuh di Instagram sempat ngebahas sedikit soal surat berharga negara gitu. Yes. Nah itu juga terus terang gue juga baru sempet tahu dikit lah permukaan gitu ya. Cerita sedikit nggak? Itu kayaknya menarik tuh. Ada deh yang lu cerita kayak lu kayak bisa dapat gaji bulanan gitu. Kayak ada pemasukan yang fix gitu tiap bulan dari Bisa dibilang ini bisa jadi salah satu diversifikasi aset. Karena dijamin pemerintah, terus juga aman, gagal bayar juga sangat minim sekali, terus juga dimulai dari 1 juta juga bisa. Terus ya pasti ya itu aman itu. Jadi orang yang takut sama saham ya udah bisa pakai pilih SBN gitu. Oke. Terus ada SBN nih kayaknya. Kayak jadi kayak dapat gaji fix gitu ya? Iya. Setiap Jadi tanggal 10. apalagi nanti kan suku bunga mau naik ya? Iya, Naik, berarti kan dia floating. Jadi misalnya suku bunga naik, dia juga akan naik. Ikutin. Lu main di SBN? Ya, I will. Ntar lagi. Ini kayaknya. Ntar lagi mau ditutup kan? Iya, benar-benar. Tapi kalau misalnya tadi ya diversifikasi kan kayak akhirnya kan lu mencoba beberapa gitu ya. Bisa atau kadang-kadang nanti by the end of the day gitu lu kayak harus drop gitu, atau semuanya bisa berjalan paralel gitu dari pengalaman lu ya dengan bermain di beberapa. Kan sesuai dengan tujuan. Sesuai dengan tujuan lagi balik, misalnya dana pensiun udah disisihkan lah untuk pakai instrumen apa ya. Terus untuk dana pendidikan anak, jadi dibilang ribet ya enggak kan, emang udah planning lah ya. Dan sudah mengantisipasi dari sisi waktu yang akhirnya lu dedicate ke situ gitu ya. Nggak ngurusin sih, karena tiap bulan udah auto debit. I see. Nggak repot lah gitu. Menarik. Ya, banyak banget sih sebetulnya pengen gue tanyakan ya. Nah, tapi mungkin satu hal yang kalau bisa dikasih step-step gitu ya, sekali lagi merangkum gitu apa yang tadi lu udah ceritain, buat pemula gitu. 1, 2, 3 hal pertama. 3 hal pertama yang harus dilakukan gitu. Ini banyak temen-temen nih gitu ya, mungkin pengen memulai gitu. Terakhir, pakai uang dingin. Sisihkan di awal, bukan menyisihkan di akhir. Sisihkan di awal, bukan menyisihkan di akhir. Mulai dari sekarang. Jadi kalau ditanya kapan waktu yang tepat untuk memulai, sekarang. Olin, gue sebetulnya pengen banyak banget tanya-tanya. Nanti kita setelah selesai ini, gue pengen tanya-tanya lagi. Thank you banget buat waktunya hari ini. Aduh, banyak ya pengen kita tanya yang ya, tapi seminggu ya. Nah, seminggu nih. Nah, itu kelamaan ya. Tapi pokoknya intinya teman-teman, nanti kita akan post ini, dan kalau masih punya banyak pertanyaan ya boleh nanti kita akan posting juga di YouTube dan Instagram. Jadi nanti kalau ada pertanyaan boleh ya tanya-tanya di kolom komen. Nanti Olin dengan senang hati akan langsung menjawab ya. Nanti tunggu di Instagram dan YouTube-nya. Lagi thank you Olin buat waktunya sore ini. Pokoknya sukses terus. Nanti japri ya. Gue juga pengen belajar. Thank you sekali lagi. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Sampai jumpa. Bye-bye.